Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Video kali ini akan menceritakan kisah memilukan dari seorang artis muda berbakat Meksiko yang hidupnya harus berakhir dengan tragis. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Irma Lydia Gamboa lahir di Meksiko pada tanggal 17 September 1999 dari keluarga yang sederhana. Sejak kecil, dia sudah suka dengan dunia pertunjukan dan selalu menunjukkan kalau dia ingin menjadi penyanyi terkenal. Orang tuanya menyadari kalau putrinya ini memiliki bakat dan mereka memutuskan untuk mendukungnya agar dia bisa jadi artis yang terkenal. Irma bisa menyanyikan lagu opera dari dia umur 6 tahun dan karir profesionalnya dimulai saat dia berusia 9 tahun ketika dia bernyanyi bersama dengan simfoni di Teater Esperanza Iris, di mana disaksikan oleh seluruh duta besar di Meksiko. Selain itu, Irma juga belajar tari balet klasik, namun dari semua kegiatannya itu dia paling suka bernyanyi. Tumbuh dewasa, dia ikut bermain dalam berbagai telenovela dan juga acara televisi. Selain itu, Irma juga pernah bekerja sebagai seorang model. Di tahun 2015, dia merilis album pertamanya yang berjudul Regalo de Dios. Di tahun 2017, dia merilis album keduanya, dan di tahun 2020 dia merilis album ketiganya. Dia menjadi sangat terkenal karena suaranya yang sangat indah. Irma sering diundang untuk tampil dalam berbagai pertunjukan musik dan penampilan panggungnya sangatlah terkenal. Dia juga membagikan acara musik terbarunya dalam channel YouTube-nya dan pernah berkolaborasi dengan beberapa penyanyi dan musisi terkenal Meksiko. Pada tahun 2018, Irma menerima penghargaan Jose Vasconcelos untuk prestasi budaya, yaitu pengakuan yang diberikan kepada warga negara yang diakui karena mencapai tingkat keunggulan dalam karirnya. Dan di tahun 2019, dia menerima penghargaan Benito Juarez atas kontribusinya terhadap musik Meksiko. Banyak yang menyebut kalau Irma menjadi korban ambisi dari orang tuanya. Dia menjadi boneka untuk mengeruk harta agar mereka bisa mendapatkan kemewahan. Irma sempat menjalin hubungan dengan seorang pebisnis bernama Carlos Quinones, pendiri dari Grupo Radio. Carlos juga yang membantu Irma dalam memproduksi ketiga albumnya. Mereka tinggal bersama di rumah Carlos. Namun Irma membalas kebaikan itu dengan melakukan perselingkuhan dengan seorang dokter bedah plastik. Dan setelah terbongkar, Irma pun diusir keluar dari rumah. Tak lama Carlos jatuh sakit dan meninggal dunia karena COVID-19. Ada kabar yang menyebutkan kalau setelah Carlos meninggal, Irma kembali masuk ke rumah dan mencuri uang juga perhiasan Carlos. Setelahnya, Irma bertemu dengan seorang pengacara bernama Jesus Hernandez Alcocer. Irma yang lebih muda 58 tahun daripada Jesus tertarik padanya. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa wanita secantik dan semuda Irma tertarik dengan seorang pria tua. Yang pasti, Jesus selalu membantunya secara finansial dan juga mempertemukan Irma dengan orang yang tepat untuk bisa mengembangkan karirnya. Dia juga yang mengeluarkan modal untuk album terbarunya Irma nantinya. Pada 27 Mei 2021, Irma menikah dengan Jesus. Namun 4 bulan kemudian, Irma menceraikannya. Pernikahan mereka sering terjadi kekerasan, dan dalam sebuah video CCTV pada tanggal 23 Juni 2021, terlihat Irma lagi melarikan diri, tetapi Yesus terus mengejarnya dari belakang, menjambak rambutnya
dan menyeretnya ke dalam kamar tidur, dan kemudian dia mengambil alat kejut listrik dan menyetrum Irma di bagian perutnya sambil mengatakan kalau dia mengharapkan kematiannya. Irma berhasil melarikan diri dari terjangan suaminya. Dia pun lari turun ke lantai bawah. Namun, sesampainya di garasi, 2 orang asisten suaminya menghalanginya untuk pergi dengan mobil. Irma pun lari keluar lewat pintu garasi yang terbuka dengan Jesus mengejar dari belakang. Saat mengejar, Jesus terjatuh dan membuat dirinya terluka sehingga memerlukan perawatan medis. Namun pihak berwenang menutup penyelidikan ketika penyanyi tersebut memberikan pengampunan kepada suaminya. Dalam keterangannya, Irma menyebutkan kalau penyerangan terhadap dirinya bukanlah kali pertama dilakukan oleh suaminya. Karena sebelumnya dia pernah menjadi korban kekerasan fisik, verbal, dan juga seksual. Dia juga mengungkapkan bahwa dia mengkhawatirkan nyawanya karena suaminya, yang dia gambarkan sebagai orang yang kejam, pendendam, dan juga orang yang sangat berpengaruh. Di bulan November di tahun yang sama, mereka berbaikan dan menikah lagi untuk kedua kalinya. Namun pada bulan Desember 2021, Irma pergi ke Kementerian Umum untuk mengajukan pengaduan mengenai kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya, di mana dia menyatakan bahwa suaminya itu telah meludahinya, menyerangnya, memukulnya dengan senjata, dan mencoba untuk menenggelamkannya di dalam jacuzzi. Irma juga dilarang untuk berhubungan dengan keluarganya lagi. Sampai-sampai Irma harus diam-diam saat ingin menemui ibunya. Jesus juga mengirimkan 3 pengawal pribadi untuk memata-matai setiap langkah dari istrinya. Semua pengaduan di atas dicatat dalam folder investigasi yang kemudian dibuang oleh pihak berwenang. Irma yang tidak tahan diperlakukan seperti itu akhirnya menuntut cerai. Dia sudah berkonsultasi dengan pengacara tentang perceraiannya nanti. Dia juga sudah memberikan bukti foto dari mukanya yang memar akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Di siang hari pada tanggal 23 Juni 2022, Jesus bertemu dengan kliennya di sebuah restoran Jepang. Di malam harinya, Irma datang menyusul untuk makan malam di ruangan VIP. Namun di sekitar pukul 8:30 malam mereka terlibat dalam perdebatan yang panas saat membahas tentang perceraian. Dan tanpa disangka, tiba-tiba Jesus menarik pelatuk ke arah Irma sebanyak 3 kali dari jarak dekat. Tamu lainnya yang berada di restoran merasa terkejut mendengar suara letusan senjata. Yang awalnya mereka kira itu adalah bunyi dari salah seorang pelayan yang menjatuhkan nampan. Para medis yang tiba di restoran mencoba untuk menyelamatkan Irma, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal di tempat. Setelah penembakan itu, Jesus dan pengawalnya berusaha untuk melarikan diri dengan mobil mewahnya. Untung polisi segera tiba dan menahan Jesus dan juga pengawalnya. Jesus mencoba untuk menyuap polisi itu agar bisa membiarkannya pergi. Namun Jesus tetap ditahan atas tuduhan pembunuhan terhadap Irma dan dilakukan segera penahanan preventif. Otopsi yang dilakukan pada hari yang sama menyimpulkan kalau Irma menerima 3 tembakan, yaitu 1 di bagian perut dan 2 di bagian dadanya. Pada tanggal 27 Juni, jenazahnya dimakamkan di Dolores Civil Pantheon yang terletak di kota yang sama. Kejahatan ini menarik perhatian luas, bukan hanya karena ketenaran korban sebagai seorang artis, tetapi orang yang melakukannya juga adalah seorang tokoh terkenal dan berpengaruh di kalangan hukum dan politik. Oleh karena itu, banyak pihak yang khawatir kalau pelaku tidak akan dihukum. Irma sempat menulis pesan di atas taplak meja restoran sesaat sebelum dia dibunuh. Dia menuliskan beberapa kata seperti masalah darah, salib, diabetes, tidak jujur, mulai setiap hari, dan permulaan. Dia juga menggambar banyak lingkaran di kertas lainnya. Ahli grafologi menganalisa isi pesan itu. Irma disebut sebagai wanita yang penuh kasih sayang, sangat terorganisir dan juga sangat disiplin.
Namun pesan itu juga mencerminkan kesedihan, ketakutan, keputusasaan, dan kelelahan emosional yang luar biasa. Yesus membantah telah menembak istrinya, bahkan berkomentar kalau bukan dia yang membawa senjata itu sehingga menunjuk ke pihak ketiga. Yesus meminta agar dia bisa menjalani kurungan di rumah saja, namun permintaannya itu ditolak oleh pengadilan. Pengacaranya mengklaim kalau penuntut tidak memiliki bukti yang bisa menunjukkan kalau Yesus adalah orang yang menarik pelatuk senjata. Sebuah video yang dipublikasikan oleh media memberikan informasi baru untuk penyelidikan. Rekaman tersebut menunjukkan sebuah mobil van merah yang dikemudikan oleh tersangka ketiga yang juga terlibat dalam kasus ini. Omar yang bekerja dengan Yesus disebut sebagai orang yang membawa pergi senjata yang digunakan. Namun jaksa telah menemukan senjata kaliber setelah pencarian selama 48 jam, yang menurut laporan bisa menembus rompi anti peluru. Namun tersangka yang dimaksud masih menjadi buron. Yesus memiliki hak istimewa selama dia di dalam penjara. Misalnya kunjungan suami istri. Wanita yang datang profilnya sama dengan Irma Lydia dengan umur dan kecantikan yang sama juga. Dia juga memiliki akses terhadap makanan dari restoran, obat-obatan, telepon, dan juga televisi. Namun Menteri Keamanan mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa tahanan tidak menikmati hak istimewa apapun selama dia di penjara. Yesus hanya memiliki akses ke telepon umum yang ada di kamar tidur dan hanya boleh digunakan pada waktu tertentu. Perlu dicatat bahwa karena usianya, dia ditempatkan di sel dengan populasi yang rentan. Pada bulan September 2022, Yesus memberikan wawancara dari dalam penjara. Dalam wawancara tersebut, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar mengenal istrinya. Dan selama pernikahannya itu, dia tidak pernah mencium Irma. Yesus menolak memberikan rincian tentang apa yang sebenarnya terjadi di restoran tersebut. Namun dia menekankan bahwa dia tidak pernah membunuh Irma. Dia juga mengklaim tidak mungkin dengan sengaja atau sadar dia merusak dunia dan juga karirnya karena seorang wanita. Sayangnya sebelum kasus ini berakhir di persidangan, Yesus meninggal dunia di dalam penjaranya di Meksiko pada tanggal 4 Oktober 2022. Di pagi hari sebelum dia meninggal, dia menyatakan bahwa kesehatannya memburuk. Dia pun dipindahkan ke layanan medis untuk mendapatkan perawatan. Namun pada pukul 10:45 di pagi hari, Yesus dinyatakan tidak memiliki tanda vital. Dengan kematiannya, pengawal Yesus, Benjamin Hernandez, dan Omar, tersangka lain yang berhasil melarikan diri, menjadi tersangka utama dalam kejahatan ini. Omar adalah bawahan Yesus yang dikatakan bahwa dialah yang memasukkan dan mengeluarkan senjata yang digunakan untuk membunuh Irma. Namun, hampir setahun setelah pembunuhan dilakukan, status orang yang ditangkap dan masih buronan tidak pernah diungkapkan lagi kepada publik. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!